Amin. Nah, cuman kita minta presiden yang sekarang nih kalau mau bantu Palestina jangan omong-omong doang. Betul? Kalau omong-omong percuma. Kita minta bergerak. Padahal jelas-jelas pemerintah kita sangat mendukung Palestina. Dan pemerintah kita juga sudah sangat banyak membantu Palestina. Termasuk Pak Prabowo. Dana pribadinya pun dia kucurin untuk membantu Palestina. Tiba-tiba si Unyil koar-koar. Jangan omon-omon. Jangan omon-omon. Yang omon-omon siapa? Ente apa Pak Prabowo? Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa buat support channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di subscribe, mari kita lanjut ke topik. Jadi sekarang ini lagi heboh, Habib Rizik ingin mengajak jihad ke Palestina. Dan Habib Rizik juga sangat keras untuk menyuarakan penjarakan Pak Joko Widodo. Habib Rizik sangat berambisi untuk memenjarakan Pak Jokowi, mantan presiden kita. Apa sebenarnya tujuan dari orasi Habib Rizik ini? Benarkah dia sangat ingin membela Palestina? Dan benarkah juga tujuan dia ingin memenjarakan Pak Joko Widodo hanya karena dendam pribadi semata? Dan mari kita simak video pernyataan dari Habib Rizik. Nah, cuman kita minta presiden yang sekarang nih kalau mau bantu Palestina jangan omong-omong doang. Betul? Kalau omong-omong percuma. Kita minta bergerak. Saudara, gerakan tentara kita, gerakan pejuang kita, buka pintu jihad ke Palestina. Saya yakin kalau masyarakat Indonesia, saudara, dibuka pintu pendaruan jihad ke Palestina, jutaan anak-anak muda kita akan mendaftar, saudara. Latih mereka, berikan senjata, terbangkan ke Palestina. Saya yakin seminggu 2 minggu Masjidil Aqsa akan merdeka di tangan bangsa Indonesia, saudara. Baik, sebelum saya lanjutkan saya punya ceramah. Yuk sama-sama kita rame-rame membawakan Mars Aksi Bela Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Dulu waktu saya masih ada di Mekah, saudara, waktu saya hijrah ke Mekah 3,5 tahun, saudara. Kenapa hijrah? Tanya aja Jokowi. Panjang udah jawabnya. Betul. Dulu saya duber-uber, sekarang dia yang duber-uber. Rasain. Alhamdulillah. Dulu dia gerakin bazar, dimaki-maki saya. Sekarang dia dimaki-maki sama pendukungnya sendiri. Iya. Alhamdulillah. Lu alhamdulillahnya dari hati dong. Bersyukur gak? Dulu hina-hina kiai, bazar dikirim, dibayar, kiai dihina. Sekarang lu dihina, jadi orang paling korup di dunia. Rasain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat di penjara sama Prabowo. Amin. Saya udah kirim pesan sama Pak Prabowo jangan pakai dilindung-lindungin lah. Udah jeblosin aja ke penjara. Biar dia busuk di penjara. Amin. Amin. Kalau Bapak Presiden Prabowo jebloskan Jokowi ke penjara, setuju gak? Setuju gak? Bukan dia aja, Fufu Fafa juga jeblosin. Amin. Lu amin takut lu. Amin. Nah, tunggu tanggal mainnya. Saya yakin Bapak Presiden Prabowo akan berani. Dia jenderal kok, betul? Betul? Cuman tunggu tanggal mainnya, tunggu. Lu nggak sabar sih. Udah tunggu aja, insya Allah Bapak Presiden Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan baik. Amin. Amin ya Rabbal. Nadanya
diajarkan cara bawanya. Nanti bisa diselingi dengan hadroh aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pesan dari panitia. Sambil kita bawakan mars aksi bela Palestina, rame-rame kita kumpulkan dana buat dikirim ke Palestina. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Ya ibadallah, jadi pertama syairnya itu menggunakan bahasa Arab. Jadi sampai sekarang ya, saya itu masih bingung ya. Maunya Habib Rizik ini apa ya? Iya, saya tahu. Jangankan Indonesia, orang luar Indonesia sangat menginginkan kemerdekaan Palestina. Tapi mereka tidak melakukan orasi seperti Habib Rizik ini, yang selalu menggaungkan untuk berperang dan mengajak rakyat kita untuk ikut berperang membantu Palestina. Dan perlu kita ketahui juga, Indonesia ini adalah negara netral dan non-blok. Jadi kita tidak mudah untuk masuk ke dalam masalah sebuah negara, apalagi untuk ikut berperang. Saya tidak tahu ya, apa sebenarnya tujuan Habib Rizik ini. Selalu menekan pemerintah untuk membantu Palestina. Padahal jelas-jelas pemerintah kita sangat mendukung Palestina. Dan pemerintah kita juga sudah sangat banyak membantu Palestina, termasuk Pak Prabowo. Dana pribadinya pun dia kucurin untuk membantu Palestina. Tiba-tiba si Unyil koar-koar. Jangan omon-omon. Jangan omon-omon. Yang omon-omon siapa? Ente apa Pak Prabowo? Dia itu pikun atau sok-sok nggak tahu atau gimana? Pak Prabowo itu dari dulu sudah sering bantu Palestina. Sedangkan Habib Rizik pernah bantu Palestina. Paling ngumpulin dana. Belum tentu juga nyampe di Palestina. Ingat ya, kami orang Indonesia bukan seperti orang daratan Arab yang sangat mudah untuk diasur. Dan akhirnya perang saudara terjadi. Sesama mereka perang saudara. Yaman dengan Arab, Saudi. Jangan pernah membawa kebiasaan orang timur ke tanah Indonesia ini. Karena sifat dan watak kami sangat berbeda dengan orang daratan timur. Lebih tepatnya di daratan Arab. Gini aja lah ya. Sebelum ente mengajak orang pribumi Indonesia untuk berperang ke Palestina, coba ente ikut dulu dan rasakan berperang itu seperti apa. Jangan ente koar-koar ngajak rakyat untuk berperang, sedangkan ente duduk santai di rumah. Orang yang mampus, ente yang ketawa. Saya bukannya tidak ingin membela Palestina. Bukan itu. Saya jujur ya, saya sering sedih kalau melihat nasib orang di Palestina. Anak kecil, ibu-ibu. Tapi mau bagaimana lagi? Kita nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali melihat dan mendoakan. Dan memberi bantuan berbentuk sumbangan. Dan kita juga tidak tahu bagaimana situasi sebenarnya di Palestina itu. Dan kadang ya, saya itu berpikir, kalau kita sering memberi bantuan kepada orang lain, takutnya mental hidupnya akan terganggu. Dan itu kadang yang membentuk mental seseorang menjadi mental pengemis. Dan itu sangat tidak baik.
Jadi pesan saya ya, untuk Unyil, tolonglah sebelum ente mengajak rakyat Indonesia untuk berperang membantu Palestina di tanah Gaza, coba ente dulu pergi ke sana dan ikut berperang. Dan sekalian ajak pasukan Ba'alawi. Ya siapa tahu kan, kalian bisa menjadi penengah untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Karena kita sudah tahu ya, dari pengakuan-pengakuan klan Ba'alawi, bahwa leluhur kalian adalah orang yang sangat hebat dan orang yang sangat sakti. Ya otomatis lah, ilmu leluhur kalian ada yang nyangkut di keturunannya. Jadi pergunakan ilmu itu untuk mendamaikan Palestina dan Israel. Karena kalian sangat sakti. Saya yakin pasti bisa untuk membantu Palestina dengan ilmu leluhur kalian. Dan sampai sekarang juga ya, jujur ya, saya lihat Habib Rizik ini selalu mencela Pak Jokowi dan selalu berteriak untuk memenjarakan Pak Jokowi. Kenapa? Masih dendamkah? Karena pernah dipenjara? Atau ada alasan lain? Dari kemarin-kemarin, ente itu selalu membenturkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Seolah-olah ente itu ingin mereka berdua itu berselisih. Padahal kita sudah jelas. Pak Gibran, anak Pak Jokowi, adalah wakil presiden dari Pak Prabowo. Dan tidak mungkin hubungan mereka akan bentrok. Mana? Katanya sosok Habib Rizik ini adalah orang yang ikhlas dan orang yang berintelektual. Tapi nyatanya otaknya dan pikirannya masih tetap kalah dengan rasa benci di hatinya. Padahal, ya, kita juga tidak tahu kan siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, benci sama seseorang itu ya boleh ya. Tapi jangan mengajak orang lain untuk membenci orang yang kita benci. Belum tentu orang yang kita benci dan yang kita anggap salah itu lebih rendah daripada kita. Takutnya orang yang kita hina dan kita benci derajatnya lebih tinggi daripada diri kita sendiri. Udahlah. Stop untuk masuk ke ranah pemerintah. Ya, apalagi untuk membenturkan antara pemimpin. Itu tidak baik dan itu tidak sehat. Sudah cukup lah. Tahun 2017, tahun 2019, tahun 2014, sudah cukup. Kalian memainkan isu agama. Kalian membodohkan masyarakat Indonesia. Sudah cukup. Ya. Dan saya juga berpesan, jangan jadikan aksi membela Palestina hanya untuk menjadi ladang cuan kalian. Udahlah, orang pada tahu nasab Ba'alawi sekarang sudah tenggelam. Jadi jangan memanfaatkan penderitaan orang lain karena hanya untuk demi cuan. Karena apa? Karena sekarang ya, klan Ba'alawi ya sudah tenggelam dan sudah tidak dipakai orang lagi. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.